Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Megawati Official. Nah, di video kali ini aku mau bahas seputar kehamilan aku, tentunya masih di trimester kedua. Di video yang lalu aku bikin video waktu di trimester pertama aku. Nah, sebelum masuk ke topiknya, barangkali kalian kalau tanya, Kak, kenapa kalau bikin video selalu pakai daster aja? Yaps, karena emang aku lebih nyaman pakai yang seperti ini di saat aku lagi hamil sekarang. Beda kayak di masa-masa aku sebelum hamil, itu pakai baju apapun muat. Kalau sekarang itu nggak muat, dan aku paling kayak nggak nyaman pakai baju apapun kecuali pakai daster. Dan karena emang aku sekarang lagi di rumah aja, nggak kemana-mana, jadi aku bikin video ini pakai daster. Dan tentunya aku ini orangnya bukan fashionable, jadi aku kalaupun nggak kemana-mana itu jarang banget sih pakai pakaian yang terlalu formal gitu. Kalau di rumah aja cukup kayak gini aja. Yang penting pembahasannya masih seputar kehamilan. Nah, di video kali ini aku bakalan cerita ke kalian gimana keadaan di trimester keduanya aku. Aku bakalan cerita di usia kehamilan aku 13-17 minggu. Nanti setelah itu aku bakalan cerita lagi, karena memang sekarang aku bikin video ini itu usia kehamilan aku udah menginjak 26 minggu. Pastinya aku bikin part di trimester kedua ini, ada 2 part. Nanti aku bakalan videoin lagi setelah ini. Setelah video ini aku bakal bikin video lagi biar rasanya itu kayak beda gitu loh, jadi nggak langsung beruntut, jadi kalian nggak bosen lihat video aku yang terlalu panjang. Oke, jadi masuk di trimester kedua aku ini, di usia kehamilan aku yang ke-13 minggu, itu aku udah nggak mengalami namanya morning sickness. Kalaupun di usia trimester pertama dulu, aku mengalami yang namanya morning sickness itu nggak terlalu berlebihan juga, nggak seberapa mabuk seperti yang dibilang orang-orang, itu nggak aku rasakan seperti itu. Ya, kalaupun mual muntah itu menurut aku masih wajar sih. Cuma aku memang kalau bau-bau nasi baru matang, bau-bau kayak ikan yang terlalu amis itu aku agak muntah, tapi itu menurut aku masih batas wajar, nggak terlalu yang wow berlebihan aku sampai mabok, sampai harus dirawat inap di RS. Itu nggak pernah mengalami yang namanya seperti itu. Dan alhamdulillahnya masuk di trimester kedua ini aku udah nggak mengalami namanya morning sickness sama sekali, udah nggak mual muntah, udah nggak pusing, udah nggak mengalami keluh kesah apa-apa. Cuma yang aku keluh kesahkan di sini di trimester keduanya aku mengalami rasa kayak sakit punggung gitu loh, kayak punggung aku terasa kayak pegel gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa sih. Dan semakin tua nanti, kalaupun perut kita makin besar, kita akan merasakan yang namanya makin pegel, makin sakit di bagian pinggang, apalagi tidur nggak nyaman seperti itu katanya. Tapi menurut kata dokter aku juga ini wajar-wajar aja sih. Jadi aku waktu itu periksa pun dikasih tambahan kalsium sama dokter aku. Terus vitamin-vitamin yang aku minum saat ini juga nggak mengalami yang namanya mual muntah gitu, enggak. Jadi setiap kali aku minum obat, minum vitamin yang dikasih dokter kandungan aku itu masih aku minum sampai sekarang, dan itu pun masih masuk di mulut aku, masih masuk semua. Jadi it's okay, aku terpenuhi karena memang aku tipe orang yang penurut apa yang dibilang dokter gitu. Jadi dari awal kehamilan aku selalu periksanya ke dokter spesialis kandungan. Aku nggak periksa ke bidan praktek di rumah atau puskesmas gitu, enggak. Jadi aku langsung dari hamil pertama, setelah tahu hamil itu check upnya di dokter kandungan, spesialis kandungan gitu. Jadi aku kayak menyingkirkan hal-hal yang diomongin orang, yang katanya gitu. Aku menghilangkan sugesti yang seperti itu. Jadi aku nurut apa kata dokter aku. Kalau dokter aku menyarankan baik bagi aku, berarti aku emang boleh gitu loh. Tapi emang kalau ada sesuatu yang aku percayai dan kata orang-orang tua aku gitu nggak boleh, dan aku pun masih tersugesti untuk percaya, ya udah aku turutin itu gitu demi kebaikan aku juga. Nah, contoh yang lain seperti ibu-ibu pada umumnya, seperti orang tua aku di kampung itu kayak entah itu mitos atau fakta, kalau ibu hamil itu nggak boleh pakai perhiasan. Dan aku pun oke, nurutin apa kata orang tua aku. Jadi seperti yang kalian lihat beberapa waktu yang lalu, aku juga udah nggak pakai perhiasan sama sekali. Jadi kayak anting, cincin nikah aku itu aku lepas semua guys. Jadi kayak mitos atau fakta seperti itu memang aku udah tahu dari zaman sebelum aku nikah, sebelum aku hamil. Aku udah tahu kalau kebanyakan rata-rata ibu hamil di kampung aku itu nggak pernah pakai perhiasan. Jadi kayak aku udah tahu dan aku oke percaya.
Setelah itu dikasih tahu orang tua aku bahwa aku juga nggak boleh pakai itu. Ya udah, aku percaya. Yang nggak aku tahu dan aku belum tahu, ya udah aku menghilangkan kayak sugesti-sugesti yang terlalu berlebihan gitu. Jadi aku nurut apa kata dokter aku gitu. Seperti makan apa yang nggak boleh, makan apa yang nggak boleh gitu. Aku menghilangkan yang seperti itu, yang menurut orang katanya nggak boleh, itu bener-bener aku ilangin. Jadi aku nurut apa kata dokter aku. Kalau dokter kandungan aku menyarankan boleh sih, tapi nggak boleh berlebihan, karena emang yang berlebihan itu nggak bagus juga kan. Jadi kalaupun kita ngincip sedikit itu nggak jadi masalah buat aku. Jadi kalau dokter aku bilang nggak apa-apa bu, ya udah aku ya makan-makan aja, nikmatin aja seperti itu. Oke, pelan-pelan ya ngomongnya. Jadi aku udah ngos-ngosan banget. Beda kalau zaman aku bikin video sebelum hamil itu ya los gitu aja. Jadi ngomong ke kamera pun di kalian juga itu rasanya kayak nyantai gitu. Kalau sekarang pas hamil itu nggak tahu, rasanya gampang capek, gampang ngos-ngosan. Ya aku minta maaf kalau video ini aku belepotan sekali, ngomongnya ngos-ngosan ya, karena emang keadaan aku lagi hamil sekarang. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian gimana foto anak aku di usia sekitar 13 sampai 15 mingguan. Itu udah seperti ini. Nah, udah seperti ini sih. Tada, udah seperti ini. Jadi waktu itu aku periksa di dokter SPOG aku, di dokter kandungan. Itu kayak diperjelas gitu loh, bahwa kayak jari-jarinya udah lengkap di bagian kaki. Ini udah kelihatan gak sih kalau di kalian? Nah, seperti itu. Tuh. Jadi itu bentuk kaki anak aku di usianya yang ke 14 minggu. Nah, terus ini bagian organnya, bagian dada sama kepala. Udah terlihat seperti itu. Jadi is okay, nggak ada masalah di kehamilan aku. Dan kayaknya saat USG itu hal yang banget aku tunggu-tunggu gitu loh. Jadi kayak USG itu pengen cepet-cepet, pengen tahu kabarnya, pengen tahu adiknya gitu. Jadi kayaknya kalau aku USG nunggu 1 bulan ke depan itu kayak terlalu lama gitu loh guys. Ada yang ngerasain nggak ya kayak sama kayak aku gitu, orangnya kayak nggak sabaran pengen ketemu dengan anaknya di monitor. Oke, jadi seperti itu. Jadi aku diprintin kayak gini bentuk tubuhnya anakku di usia 14 minggu. Jadi udah kelihatan dari mulai kakinya, jari-jarinya udah lengkap, organnya juga udah lengkap semua. Jadi dokter mengatakan kandungan aku itu baik-baik aja, nggak ada problem sih. Jadi aku tetap lanjut minum vitamin seperti biasa, makan makanan yang bergizi, makan makanan sayuran, gitu-gitu aja sih menurut aku. Jadi kayak di rumah itu aku juga makan apa aja yang aku mau, dan suami aku tuh nggak pernah nggak pernah membatasi makanan aku, meskipun nanti berat badannya aku semakin naik itu nggak masalah. Ini kan juga demi kebaikan kandungan aku. Nanti kalau udah lahiran tuh baru mikirin bagaimana cara memermak badan yang udah melar. Tapi kalau selain itu kayak nanas, durian, aku sama sekali belum incip guys. Dan kata suami aku tuh pasti belum boleh. Dia tuh kayak over gitu loh, over protect. Dan aku oke lah, aku nganut suami. Soalnya dia tuh pasti nantinya kalau terjadi sesuatu yang enggak sama aku, dia pasti marah-marah kan. Jadi aku ambil kebaikannya aja. Jadi aku nanti bakalan balas dendam untuk makan durian, makan nanas gitu setelah aku lahiran, biar nggak ada kayak hal-hal yang buruk yang terjadi gitu, yang tidak aku inginkan. Jadi aku nyari amannya aja. Aku makanan buah-buah kayak gitu tuh aku bakalan makan nanti setelah melahirkan. Oke, jadi setelah itu, setelah dinyatakan dokter baik-baik aja dan tidak ada problem, jadi aku sama suami aku itu kan suka jalan-jalan. Apalagi kayak suami aku kan habis kerja, habis layar, aku kan jarang banget kan ketemu dia tiap hari. Kalau dia layar kan jarang. Jadi setiap dia pas libur, apalagi weekend lama, libur lama nggak dinas, aku pasti ngajakin dia jalan-jalan kan. Dan waktu itu emang dia taunya kalau kondisi kandungan aku tuh baik-baik aja. Kalau kalian tahu, aku pernah bikin vlog waktu itu di Pulau Lembe, tempatnya di Tugu Trikora, atau jalan-jalan ke pantai waktu itu ya. Dan video kali itu aku bikin kan waktu itu habis
kontrol juga di dokter kandungan dan dinyatakan baik-baik aja. Jadi aku jalan-jalan ke situ. Nah setelah itu di dalam perjalanan itu emang aku mengalami yang namanya kayak naik turun perbukitan gitu dan ngos-ngosan. Aku pun jalan kaki waktu itu dan itu rasanya kayak bener-bener ngos-ngosan dan rasanya kayak nyeri kram gitu di perutnya aku guys. Jadi aku tahan. Akhirnya aku setelah sampai di Tugu Trikora dan sampai di pantai itu, akhirnya aku pulang sama suami aku dan udah keturutan jalan-jalan sih menurut aku, tapi is okay, nggak lama-lama juga daripada nanti kenapa-napa. Dan aku merasa udah capek, akhirnya aku pulang. Dan setelah waktu itu jarak mungkin 1 minggu atau berapa hari dari aku jalan-jalan itu ke Pulau Lembe, ke Tugu Trikora, 1 minggu berikutnya aku tuh jalan-jalan lagi sama suami aku karena pengen tahu apa ya, air terjun di sekitar sini, kayak tempat wisata di sini itu seperti apa, karena kita penasaran guys. Jadi 1 minggu setelah dari Pulau Lembe itu aku minta sama suami jalan-jalan lagi. Dan kalau kalian udah nonton video aku di air terjun Parom itu, nah itu 1 minggu setelah aku ke Tugu Trikora, jadi aku jalan-jalan lagi. Nah karena emang aku sama suami tuh suka jalan-jalan gitu loh, suka ke tempat-tempat wisata. Jadi aku kayak merasa kalau aku baik-baik aja, ya udah aku kuat-kuatin aja sambil jalan-jalan gitu. Dan setelah sampai di sana itu keadaan jalannya itu dari atas ke bawah gini itu masih oke bagi aku, masih kuat-kuat aja jalannya. Nah pas pulangnya habis jalanan yang nurun gini, kalaupun mau ke air terjun itu kan kayak nurun gitu jalannya. Nah pas pulangnya kan kembalinya agak nanjak tuh jalannya, jadi aku ngos-ngosan banget. Kalau kalian nonton di videonya itu aku pas sampai di atas itu beneran ngos-ngosan, sampai lebih daripada aku yang naik perbukitan di Pulau Lembe waktu itu. Itu di air terjun itu naiknya bener-bener nanjak banget dan bikin perut aku sedikit kram, tapi aku tahan-tahanin sampai aku pulang ke rumah waktu itu. Dan please ibu hamil yang seperti aku, please jangan dicontoh ya. Mending kalau usia kandungan kalian itu masih di trimester pertama atau masih mudah lah ibaratnya, itu jangan kemana-mana, kalian istirahat aja di rumah. Jangan kayak aku guys, aku terlalu bandel, aku terlalu kayak menyepelekan keadaan tubuh aku yang awalnya belum hamil. Aku sampai hamil itu kayak sama aja, aku samain gitu loh, mentang-mentang aku masih kuat, tapi itu nggak baik juga. Jadi please jangan dicontoh ya. Nah setelah itu karena emang aku terlalu capek, 2 mingguan itu aku keliling jalan-jalan sama suami aku. Akhirnya setelah 3 hari atau 4 harian gitu, jam 12 malam itu perut aku bener-bener sakit banget. Kayak aduh gimana ya, kontraksi atau apa itu namanya, entah itu bener-bener rasanya tuh beneran sakit banget dan gak kuat banget. Yang awalnya aku baik-baik aja dari pagi sampai sore, setelah itu malamnya sekitar jam 12 malam itu kayak tiba-tiba nyeri gak karuan gitu loh, sakit sampai aku akhirnya bangunin suami aku. Emang beneran sakit banget, perut aku gak tertahan kan. Akhirnya dilarikan suami aku ke rumah sakit. Akhirnya jam 12 malam itu dibawa suami aku ke rumah sakit kan, karena emang aku gak betah, karena emang kayak lebih sakit gitu loh rasanya. Tapi alhamdulillahnya itu gak ngefleksi ya, cuma rasa kram, sakit, entah itu kontraksi atau apa, karena emang aku beberapa hari yang lalu itu jalan-jalan yang terlalu ekstrim menurut aku. Jadi please kalau kalian tuh hamil, please jangan mencontoh aku guys. Jadi kalian kalau hamil istirahat aja di rumah, jangan kayak aku suka jalan-jalan. Nah cerita sedikit, waktu itu aku dibawa suami aku ke rumah sakit, dan kebetulan di rumah sakit itu nggak ada dokter spesialis kandungannya guys. Dan katanya dokternya itu lagi sekolah atau apa, jadi di rumah sakit itu nggak ada dokter kandungan. Jadi waktu itu aku malam-malam cuma ditangani dokter umum yang jaga di rumah sakit itu. Dan kali itu nunggu ditanganin sama bidannya itu untuk ngecek DJJ anak aku, itu nunggu bidannya lama banget, super lama. Harus jemput bidannya karena bidannya itu on call gitu loh. Jadi kayak
gimana ya, nggak on time di situ. Jadi yang standby di rumah sakit itu cuma perawat sama dokter aja. Jadi kayak bidannya itu harus dijemput atau gimana nggak tahu aku. Tapi nunggu bidannya waktu itu super lama banget, sampai aku sama suami itu di UGD sampai kedinginan. Ya ampun, sumpah itu pelajaran berharga buat aku, dan aku nggak mau ambil resiko lagi. Setelah itu aku bakal hati-hati banget tentang kehamilan aku. Nah setelah nunggu lama akhirnya bidannya itu datang. Akhirnya aku dicek DJJ pakai kayak Doppler gitu. Dan di usia kandungan aku ke 17 minggu waktu itu kayak dicek pakai Doppler itu kayak terlalu nggak kelihatan, kedengaran suaranya itu campur sama bising usus. Jadi bidannya tuh bingung itu DJJ apa bising usus. Jadi gimana ya, aku kan nggak mau dirawat kan di rumah sakit, kayak nggak enak gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk rawat jalan aja gitu. Jadi waktu itu bertepatan sama hari Sabtu jam 12 malam aku diantar suami aku ke rumah sakit. Yaitu sekitar jam 4 pagi aku minta pulang. Soalnya karena emang di situ aku juga nggak diapa-apain, dan emang nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih air minum doang. Tapi akhirnya bidannya konsultasi sama dokter SPOG-nya yang ada di rumah sakit itu, cuma lewat telepon aja. Akhirnya aku dikasih obat, waktu itu diresepin dikasih obat untuk pulang untuk rawat jalan. Tapi di situ bidannya nyaranin untuk aku kembali ke dokter spesialis kandungan aku biasanya yang aku periksa di hari Senin, karena emang biasanya dokter kandungan aku itu prakteknya hari Senin sampai Sabtu, hari Minggunya itu tutup. Jadi aku Sabtu jam 12 malam itu berangkat. Akhirnya aku Minggu jam 4 pagi itu aku udah pulang, karena emang aku nggak dirawat di RS. Cuma gitu aja sih, dikasih obat jalan untuk pereda nyeri aku. Itu pun obatnya juga mereka konsultasi sama dokter kandungan. Jadi aku cuma minum di hari Minggu itu aja. Jadi pas hari Seninnya aku kembali ke dokter SPOG aku biasanya yang aku periksa kandungan. Nah di situ aku disindir sama dokter aku guys, katanya keenakan nih ibunya jalan-jalan sampai naik gunung gitu ya, sampai nggak mikir kondisi kehamilannya itu masih sangat muda gitu. Jadi aku kayak merasa gimana ya, apa aku melakukan kesalahan gitu loh setelah aku jalan-jalan tadi. Tapi alhamdulillahnya setelah di USG itu anak aku ternyata baik-baik aja. Dan ini hasil USG anak aku pas usianya 17 minggu. Udah di print lebih jelas kayak gini. Nah tuh, itu seperti itu. Nanti kalau nggak jelas di kamera ini aku bakal cantumin fotonya nanti ya, biar kalian tahu letak kepala, badan, sama plasentanya gimana. Itu baik-baik aja. Dan aku alhamdulillah bersyukur banget, ya Allah, anak aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Di situ udah terdengar DJJ-nya normal-normal aja. Karena emang waktu itu mungkin aku pas hari Sabtu itu mungkin nyeri kram itu karena emang kecapean ya. Jadi ngerasa kontraksi yang seperti itu katanya dokter. Jadi setelah itu aku dikasih vitamin sama pereda nyeri aja sih. Setelah nyerinya berkurang, pereda nyeri itu nggak aku minum. Jadi aku lanjut minum vitamin kehamilan aku kayak asam folat dan lain-lain seperti itu. Nah segitu aja video dari aku. Itu pengalaman aku di trimester kedua ini, di usia kehamilan 13 sampai usia 17 minggu. Itu keluh kesah aku dan pengalaman aku waktu aku hamil. Jadi kalian please kalau hamil jangan kemana-mana, mending di rumah aja istirahat, jaga kesehatan gitu. Jangan kayak aku suka jalan-jalan gak karuan gitu. Menurut aku itu lebih aman kalau kalian di rumah aja guys. Dan terima kasih udah nonton videonya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengalaman tambahan kalian. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku Megawati Official. Dan see you in my next video. Bye bye.